Alright. Wow. Buka Alkitab kita sama-sama. Indah sekali mempelajari khotbah serial kita. 33 tugas gereja di akhir zaman. Banyak hal yang kita pelajari. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, betul tugas kita membawa damai, betul tugas kita memberitakan Injil. Betul tugas kita menjadi garam dunia, menjadi terang dunia, menjadi surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca semua orang. Tapi bukan hanya itu. Karena saya percaya betul, when we do our best, my Jesus will take care about the rest. Tugas saya adalah melakukan bagian saya. Makanya Alkitab bilang orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Bahasa lain saya bilang begini, Tuhannya gak perlu diurusin, saudara. Kita urusin aja yang harus kita kerjakan. Badainya gak perlu kita urusin. Amin. Masalah di sekitar kita gak perlu kita urusin. Pokoknya kita lakukan, kita jalani aja perintah Tuhan yang benar. Maka selanjutnya kita tahu Tuhan yang menyelesaikan segalanya buat kita. Haleluya. Kadang-kadang banyak orang Kristen sibuk ngurusin Tuhan. Kenapa Tuhan belum menyatakan mujizatnya? Kenapa Tuhan belum kasih saya pasangan teman hidup? Kenapa Tuhan belum merubah suami saya? Kenapa Tuhan belum kasih saya pekerjaan? Kenapa saya baru kerja 1 tahun atau 2 tahun tiba-tiba dirumahkan karena COVID? Saudara yang kasih dalam Tuhan, gak usah sibukin Tuhan. Tuhannya tahu apa yang harus dia buat. Tugas kita lakukan bagian kita. Wih. Yang setuju sama saya, di live chat saudara, tulis saya harus lakukan bagian saya. Ya, kan saya udah bilang kan, ibadah kita ibadah interaktif. Jadi saya mau saudara bukan hanya nonton, tapi saudara aktif, ya kan. Supaya saya tahu saudara bisa interaktif, tulis di live chat saudara. Saya harus mengerjakan bagian saya. Yes. Saya lihat, saya harus mengerjakan. Yes, saya harus mengerjakan bagian saya. Wow, dunia tambah modern, saudara. Meskipun saya nggak lihat saudara secara fisik, tapi nama-nama saudara, keaktifan saudara dapat saya lihat dan bagaimana saudara mendeklarasikan. Saya harus melakukan bagian saya. Karena kalau saya melakukan bagian saya, dia menyelesaikan bagiannya. Amin. Nah, dalam pembahasan yang ke-24, jadi berarti tinggal 9 minggu lagi, 9 pembahasan lagi kita selesaikan. Dan itu berarti kita akan masuk serial khotbah yang baru. Dan serial khotbah yang baru kita mau membahas tentang 33 hal dahsyat tentang penginjilan. Nah, saya mau setiap anak-anak Tuhan Yesus boleh jadi berkat, boleh mengerti dan mentuntaskan amanat agung Kristus. Karena amanat agung Kristus berkata, pergi, beritakan Injil kepada setiap makhluk. Apa itu Injil? Injil adalah kekuatan Allah. Bahasa Yunaninya bilang evangelion. Evangelion artinya berita baik. Jadi dalam menginjil kita nggak bisa menghina. Dalam menginjil kita nggak bisa menjelekkan orang. Dalam menginjil kita nggak bisa mematahkan semangat orang. Dalam menginjil kita nggak boleh memaki orang. Dalam menginjil kita nggak boleh membongkar aib orang. Tapi dalam menginjil kita beritakan berita baik. Seorang wanita tertangkap basah berbuat zina. Dan orang-orang beragama senangnya menghakimi. Orang-orang beragama senangnya menghujat. Orang-orang beragama senangnya mempermalukan orang, merendahkan orang. Diseret di depan Yesus dan bilang menurut hukum Musa dia harus dirajam sampai dengan batu sampai mati. Lihat orang-orang beragama pandai sekali cari-cari ayat hanya untuk menekan orang, hanya untuk menghina orang, hanya untuk menghakimi orang, hanya untuk menjatuhkan orang. Tapi Yesus beritakan Injil. Yesus beritakan kabar baik.
Yesus bilang apa? Barang siapa yang tidak berdosa, lempar wanita ini duluan. Ternyata banyak-banyak orang yang suka menghakimi orang, suka menghina orang, suka merendahkan orang. Penuh dengan kemunafikan, saudara. Banyak orang memakai agama hanya sebagai jubah-jubah kepalsuannya belaka. Kalau hari ini ada di antara ibadah kita hari ini, cepat bertobat, saudara. Itu namanya munafik. Apa yang terjadi? Mereka meninggalkan wanita itu. Karena bedanya wanita ini berdosa dan ketahuan. Sementara orang-orang beragama yang pakai jubah-jubah kepalsuan, kemunafikannya itu berdosa tapi pandai menyembunyikan dengan ayat-ayat Alkitab. Pandai menyembunyikan dengan segala perbuatan-perbuatan ibadah yang kelihatannya begitu kudus dan suci. Nah, semua meninggalkan. Yesus datangi wanita itu. Yesus enggak menghakimi. Yesus enggak merendahkan, Yesus enggak bilang, "Duh, pelacur kamu ya. Duh, minta ampun ya." Kalau zaman sekarang kamu bagian prostitusi online ya. Yesus enggak menghina. Ya tapi kan benar-benar dia pelacur. Kan ada banyak orang yang bilang, ya kalau memang dia pelacur, ya bilang dong kan dia bukan pelacur. Ya aku kan menghina kamu. Kamu kan memang pelacur kan. Kamu memang pelacur kan. Kamu memang perempuan murahan kan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Lepas benar atau salah. Bukan berarti kita gak harus menyatakan kebenaran. Tetapi hidup ini kita gak boleh menghina. Banyak orang bersembunyi di balik kata, ya tapi saya harus mengucapkan kebenaran. Saudara, gue yang kasih dalam Tuhan. Tapi saudara gak usah mempermalukan. Jadi kalau menurut saudara istri saudara bego, saudara bilang kamu tuh bego banget sih. Kalau menurut saudara suami saudara kepala batu, saudara mesti ucapkan kamu tuh kepala batu. Begitu. Tidak. Kalau menurut saudara anak saudara malas, haruskah saudara bilang kamu tuh dasar malas. Kita hanya mengucapkan apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan kepada Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Itu yang harus keluar dari mulut kita. Mulut kita jangan dipakai setan, saudara. Meskipun wanita itu benar-benar pelacur. Meskipun wanita itu benar-benar tertangkap basah berbuat zina. Yesus tidak mengucapkan yang jelek-jelek. Yang menghina, yang merendahkan. Meskipun itu benar. Pertanyaan saya, apakah Yesus pengecut? Oh, Yesus pengecut dong. Sama wanita itu aja gak berani menyatakan kebenaran. Tidak. Karena Yesus bukan datang untuk menghakimi. Yesus tidak datang untuk merendahkan. Yesus tidak datang untuk menghina. Yesus datang untuk memberitakan evangelion. Berita baik. Haleluya. I'm proud of my Jesus. Yeah. Saya bangga dengan Yesus yang saya sembah. Dia tahu wanita ini pelacur. Dia tahu wanita ini wanita yang tidak betul. Tapi dia tatap wanita itu dan dia bilang, tidak ada orang kaya menghukum kamu. Wanita itu, saya percaya dengan air mata yang mengalir di pipi. Karena dia baru saja sebetulnya dijatuhkan hukuman mati. Baru saja dijatuhkan hukuman mati oleh orang banyak. Banyak orang mengatasnamakan agama. Senangnya merendahkan, menghina. Dan mendatangkan kekacauan dan kegaduhan. Kalau orang hanya beragama tanpa Tuhan, orang beragama tanpa kasih, orang beragama tanpa kebenaran, jadinya seperti itu. My Jesus is different. Woo-wee. Bos, Yesus saya beda bos. Tiba-tiba Yesus tatap wanita itu dan itulah evangelion, itulah kabar baik itu. Aku pun tidak menghukum kamu. Wah, Yesus kompromi dengan dosa, no. He just solve with a different way. Dia menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda. Aku pun tidak menghukum kamu. Pulang.
Tapi tetap berita teguran yang dia sampaikan dengan manis, dengan lemah lembut, dengan bijaksana. Dia beritakan dulu kabar pengharapannya. Dia beritakan dulu evangelionnya, berita baiknya, berita Injilnya. Baru dia sampaikan peringatannya. Aku pun tidak menghukum kamu. Pulang. Tapi dia tetap Tuhan yang tegas. Tapi bijaksana. Dia bukan tegas yang liar, dia bukan tegas yang sembarangan, dia bukan tegas yang menyakitkan. Tapi dia tegas tapi bijaksana, penuh kasih dan kelemah lembutan. Aku pun tidak menghukum kamu. Dosamu sudah kuampuni. Pulang. Dan jangan berbuat dosa lagi. Pertanyaan saya, mana lebih efektif? Dasar pelacur kamu, dasar perempuan gak benar. Sebetulnya kamu pantasnya dihukum mati. Tapi ya karena aku kasihan sama kamu, aku kasih kesempatan, tapi jangan aneh-aneh kamu ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seandainya Yesus ngomong begitu, pertanyaan saya, Yesus ngomong kebenaran gak? Seandainya Yesus ngomong begitu, dia tidak salah. Dia tetap bicara kebenaran. Tapi persoalannya bukan apakah Yesus menyampaikan kebenaran atau tidak. Persoalan utamanya adalah apakah Yesus menolong atau tidak. Ada banyak orang yang bersembunyi untuk kebenaran. Saya ngomong yang benar, saya ngomong yang benar. Betul, tapi pertanyaannya, jadi berkat gak? Menangkan orang gak? Membawa damai gak? Menyatakan kemuliaan Kristus gak? Atau kita justru jadi batu sandungan? Bos, we miss the message of the gospel. Seringkali kita kehilangan inti dari pesan Injil sebenarnya. Yaitu kelepasan, kelegaan, keselamatan, pengampunan, dan pengharapan. Haleluya. Karena itu, pembahasan ke-24 kita tentang tugas gereja di akhir zaman sangat membingungkan buat banyak orang. Karena Paulus kepada jemaat, kepada Timotius anak rohaninya, dia tekankan untuk menjadi prajurit, olahragawan, dan petani. Tetapi ini a symbol. Ini adalah kiasan. Bukan berarti kalau menjadi lawyer, menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi politisi, oh ini bukan tugas gereja di akhir zaman. Karena tugas gereja di akhir zaman cuma 3. Menjadi prajurit, menjadi olahragawan, dan menjadi petani. Tapi ini hanya simbol. Karena itu kita lihat firman Tuhan ini. Klik. 2 Timotius 2 ayat 1-8. Panggilan untuk ikut menderita. Sama-sama bilang sama saya. Penderitaan tidak menakutkan buat saya. Ya. Ayo. Bilang sama saya. Penderitaan tidak menakutkan buat saya. If you are really a Christian. Kalau engkau orang Kristen yang sejati, penderitaan tidak menakutkan. Kenapa? Karena yang pertama kita hidup oleh roh dan tidak mengikuti keinginan daging. Tapi yang kedua karena kita tahu di balik penderitaan ada proses Tuhan yang luar biasa. Dan yang ketiga karena kita percaya ada roh Allah di dalam diri kita yang selalu memberikan damai sejahtera, kekuatan dan sukacita serta penghiburan dari surga. Dan yang keempat kita tahu. Karena God is a justice God. Tuhan yang sama yang mengizinkan kita melalui penderitaan. Tuhan yang sama yang akan memberikan buat kita mahkota tepat pada waktunya. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, penderitaan tidak menakutkan buat saya. Buat saudara-saudara yang sedang menghadapi penderitaan, bangkit. Di tengah penderitaan jangan mengeluh. Di tengah penderitaan jangan nyalain orang. Di tengah penderitaan jangan bersungut. Di tengah penderitaan jangan jauh dari Tuhan. Tapi di tengah penderitaan bersemangatlah dan percayalah. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Hidup Kristen jangan cengeng. Hidup Kristen harus tegar. Karena penderitaan tidak menakutkan buat kita.
Sebab itu hai anakku. Paulus tulis surat ini dalam penjara. Tapi dari dalam penjara dia ingatkan anak rohaninya. Dia bilang sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Yang juga cakap mengajar orang lain. Nah ini ilustrasi pertama. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi yang pertama. Kalau kita menyebut diri sebagai the Church of Christ. Kalau kita menyebut diri sebagai gerejanya Kristus. Mempelainya Kristus. Orang-orangnya Kristus. Orang-orang yang sudah diselamatkan oleh darah Kristus. Maka yang pertama kita harus siap jadi prajurit. Amin. Prajurit penekanannya adalah ketaatannya. Ketika prajurit dipanggil oleh komandannya. Joko. Gak bisa dia bilang, ntar. Itu mah bukan prajurit. Driver ojol, saudara-saudara. Mas, pesanannya belum datang, Mas. Masih ngantri, Bu. Tapi kalau prajurit dipanggil komandan, Joko, siap. He has to be ready. Amin. Taat. Joko kerjain ini. Waduh, lagi capek Pak. Besok aja deh. Oh, mau dapat tampeling gigi Taviaro ini kalau bagi. Saudara kayak dalam Tuhan, seorang prajurit. Maksudnya menderita di sini kan harus bayar harga yang bernama ketaatan. Not about what you want. But what about my general one? Bukan soal apa yang saya mau. Tapi apa yang general saya atau apa yang komandan saya perintahkan buat saya. My chief. And 4. Ditekankan lebih tajam di situ. Seorang prajurit yang sedang berjuang. Tidak memusingkan dirinya soal-soal penghidupannya. Perasaannya gak penting. Kebutuhannya gak penting. Supaya dengan demikian dia berkenan kepada apa? Komandannya. Satu-satunya yang menjadi penting buat seorang prajurit yang sedang berjuang adalah his chief. Komandannya. Amin. Saya harap sudah fokus dengan itu. Kenapa kita tersinggung? Kenapa kita keluar dari gereja? Karena kita selalu berpikir, wah saya tersinggung pendeta, saya kecewa pendeta. Sebab ya gimana perasaan saya disakiti, dilukai. Selalu bingkas dalam Tuhan. Kita punya 1001 alasan. Padahal kita bilang kalau kita jadi prajurit yang baik dari Kristus Yesus yang sedang berjuang. Dia tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Gak sampai titik sampai di situ. Tapi ada ilustrasi kedua. Karena prajurit dia harus taat. Tapi yang kedua diingatkan seorang olahragawan. Jadi tugas gereja bukan hanya menjadi prajurit. Yang hanya berhadapan dengan ketaatan. Lama-lama bisa jenuh sendiri. Tapi juga seorang olahragawan. Karena seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Artinya selalu ada pengharapan. Ada pertandingan. Tapi juga ada juara. Saya punya teman. Yang berapa bulan yang lalu. Ikuti Paralimpik di Tokyo. Dia seorang pemain tenis meja. Namanya David Jacob. Dan kalau Paralimpik khususnya tenis meja ada grup-grupnya.
berdasarkan level disable-nya itu. Dan dia adalah grup 10. Dan thank God, dia sempat mempersembahkan medali bronze, perunggu, saudara. Mungkin sebagian saudara berkata, hanya perunggu. Yang pertama saya bilang, at least itu medali di Olimpiade. Dalam hal ini Paralimpik. Tetapi yang menjadi dasar saya cerita buat saudara, usianya waktu dia mendapat medali itu, I think dia adalah atlet dengan usia tertua yang mendapatkan medali. Usianya 44 tahun. Tidak mudah seorang di usia 44 tahun mendapat medali. Tetapi ini yang saya bilang, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kalau dia banyakkan ngeluh, wah saya udah 44, wah saya juga ada disabilitas dalam diri saya. Kalau begitu ya rasanya saya nggak mau bertanding, nggak akan pernah dapat juara. Jadi kita harus berani menyingkirkan semua pemikiran-pemikiran yang melemahkan. Karena pada dasarnya setiap saudara dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemenang. Yang setuju sama saya taruh tangan kanan saudara di dada, di rumah masing-masing katakan, saya dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemenang. Ayo imani. Ini langkah profetik kita, sama-sama bilang saya dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemenang. Iblis akan selalu deklarasikan, iblis akan selalu intimidasikan dalam diri saudara. Kamu gak akan menang, kamu akan sengsara, kamu akan susah. Tapi hari ini kita deklarasikan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, bahwa saya dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemenang. Karena itu kita harus punya mental juara. Ayo ketik di live chat saudara. Saya dipersiapkan untuk menjadi pemenang. Yes. Saya dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pemenang. Tapi yang bertanding bukan Tuhan. Ini yang saya mau saudara mengerti. Kita memang dipersiapkan untuk menjadi pemenang, tapi yang bertanding bukan Tuhan. Yang harus bertanding kita. Tapi Alkitab tidak bilang seorang olahragawan yang berdoa. Artinya berdoa harus. Tapi kita harus ikuti peraturan-peraturan olahraga. Kita harus latihan, kita harus mencapai target tertentu. Kita harus punya kemampuan tertentu. Sampai kita dapat memperoleh mahkota sebagai juara. Yes, yang ketiga. Jadi ingat ya, yang pertama bicara prajurit. Yang kedua ilustrasinya adalah olahragawan. Yang ketiga dikatakan seorang petani yang bekerja keras. Haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Dengar ya. Petani dia pergi ke sawah. Yang pertama dia buat. Dia mulai menggemburkan tanah, dia mulai mencangkul. Selesai dia mencangkul, pertanyaan saya langsung dapat hasil enggak? Enggak. Mana ada mencangkul langsung dapat hasil. Selesai dia cangkul, dia mulai menanam benih. Dia kerja seharian. Mencangkulnya mungkin beberapa hari. Tapi kemudian dia tanam benih seharian. Dia udah rugi besar. Dia udah keluarkan banyak biaya, banyak tenaga. Pertanyaan saya, pulang langsung bawa hasil enggak? Enggak. Mana ada orang nanam benih hari ini langsung dapat hasil? Kan enggak ada. Besoknya dia datang. Benih sudah tertanam. Dia mulai bersih-bersihkan. Pertanyaan saya, dia udah dapat hasilnya belum? Enggak. Ya kan? Mana ada tanam hari ini lalu besok dapat hasil? Emangnya toge? Tahu toge? Ya kan? Kacang hijau.
Kacang hijau lo siram air. Besok pagi jadi tuh toge. Tapi buat apa toge? Mau jadi saudagar ketoprak kah? Atau saudagar tahu telur? I love that too. Food. Saya suka banget itu. Tahu telur sama ketoprak. Ya kan? Tapi yang saya mau ingatkan buat saudara di sini. Kadang-kadang berbulan-bulan. Dia udah tanam, dia belum lihat hasil. Makanya Alkitab bilang, seorang petani yang bekerja keras, pasti akan menerima hasilnya. Meskipun ada waktunya, tapi ya harus sabar. Ada banyak orang, kenapa kecewa, kenapa putus asa, kenapa lemah iman? Karena gak sabar. Anak-anak muda, lu harus sabar. Tunggu caranya Tuhan dan juga waktunya Tuhan. Kadang-kadang anak-anak muda gak sabar. Satu kali kecewa, dua kali kecewa, semua laki-laki mengecewakan saya. Akhirnya saya pacaran sama suami orang. Bodoh, saudara-saudara. Sabar apa? Misalnya baru putus. Jangan buru-buru kayak orang apa gitu langsung. Kayak orang kepanikan. Takut nanti dia duluan udah dapat. Dia udah duluan dapat. Nanti gue dihina-hina. Gue udah dapat, dia belum dapat. Biarin. Berlian tidak pernah didapat semalam. Yang bisa didapat semalam batu kerikil, saudara. Karena itu saya menasihati anak-anak muda khususnya. Kalau sudah baru putus, jangan buru-buru pacaran, beresin dulu hati saudara itu. Karena kalau enggak, saudara akan cari yang sebaliknya. Kalau tadinya orangnya kayak lemah, saudara cari yang agak keras sedikit. Kalau tadinya orangnya keras, saudara cari yang lembut aja. Nggak taunya kelembutan. Aduh. Iya kan? Hidup tuh mbok sabar, saudara. Selalu saya bilang, orang sabar itu dahsyat. Karena orang sabar tetap tenang meskipun doanya belum dijawab. Orang sabar tetap berpikir sehat ketika tantangan demi tantangan terjadi. Orang sabar tidak cepat mengambil keputusan-keputusan yang berbahaya dalam hidupnya. Orang sabar dia bawa semuanya dalam doa. Dia minta tuntunan Tuhan. Sehingga yang cepat-cepat sudah melakukan sesuatu tapi salah. Tapi yang sabar kelihatannya lebih lambat. Tetapi lebih cepat. Sampai di garis finish. Yes! Petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Engkau dihina orang, engkau difitnah orang, sabar. Gak usah balas. Engkau diejek orang, sabar. Hanya orang-orang sabar yang akan melihat hasil-hasil yang luar biasa dalam kehidupannya. Izinkan saya sebagai rekan, sebagai sahabat mengingatkan buat setiap saudara. Suami-suami, ayo lebih sabar. Istri-istri lebih sabar. Adik-adik muda dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi masa muda kalian, dalam menghadapi kegagalan-kegagalan, belajar lebih sabar. Pikiran harus tenang dulu. Tunggu tuntunan Tuhan dalam hidupmu. Maka sekali engkau ambil langkah yang mengubahkan banyak hal yang terjadi menjadi semakin baik dalam hidupmu. Yes. Selanjutnya saya pelajari, klik. Paulus bilang sama Timotius, perhatikan apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu meskipun sulit. Prajurit, olahragawan dan petani
Tapi kalau kau mau libatkan Tuhan, Tuhan yang akan bimbing kamu. Sehingga dari ketiga ilustrasi ini kita dapat pelajaran-pelajaran yang berarti untuk menjalankan tugas gereja di akhir zaman. Ayat yang ke-8, ingatlah ini. Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku, dalam Evangelion, dalam berita baikku. Kadang-kadang kan kita pikir bagaimana saya kuat bisa menjadi prajurit, olahragawan, dan petani pada saat yang bersamaan. Kristus yang sudah dibangkitkan, itu yang akan menguatkan kita. Jadi Paulus sedang bilang bahwa Injil itu bukan soal tuntutan. Tapi Injil itu soal pemaparan. Ini loh kehendak Tuhan. Tetapi akan memampukan kita, akan menguatkan kita, akan memeteraikan kita oleh Yesus yang sudah mengalahkan maut. Karena dia sudah mengalahkan maut, maka dia juga akan memberikan kekuatan kepada kita dengan ekstra dan luar biasa. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam kasih Kristus. Iblis maunya kita berpikir saya nggak kuat. Iblis maunya kita berpikir saya nggak sanggup. Iblis maunya kita berpikir, udah saya menyerah saja. Tapi Kristus Yesus yang sudah bangkit, yang sudah mengalahkan maut, yang sudah menang, dialah yang kuberitakan. Artinya dia yang menguatkanmu. Dia akan membimbingmu. Dia akan memampukanmu. Dan dia juga akan menjamin yang terbaik bagimu. Haleluya. Selanjutnya klik. Saya catat di sini. Bahwa pada dasarnya, mengapa kita menggambarkan prajurit, olahragawan dan petani? Karena pada dasarnya hidup Kristen harus aktif dan memiliki target. Iya kan, bicara tentang prajurit, bicara tentang olahragawan, bicara tentang petani, semuanya bicara tentang keaktifan. Bukan cuma duduk-duduk bengong. Bukan cuma menanti, kalau istilah apa itu sastra bilang menanti godot keluar. Iya kan? Ada banyak orang nunggu kesempatan dan gak lihat-lihat sesuatu. Tapi kan Gilbert bilang tadi suruh sabar. Tapi sabar bukan berarti biongo, saudara. Sabar bukan berarti blow on. Sabar bukan berarti males. Sabar bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Iblis maunya begitu. Tapi Tuhan mau kita aktif dan memiliki target. Bahasa saya bilang, kita harus menjemput impian. Bagaimana mewujudkan mimpi? Hal yang pertama untuk kita dapat mewujudkan mimpi, kita harus bangun dari tidur. Amin. Karena kalau kita masih tertidur dan menikmati mimpi kita asik, tapi kita tidak pernah lihat mimpi kita menjadi kenyataan. Ada banyak orang yang kalau dia tidur dan mimpi enak. Bayangin udah umur 34 tahun belum dapat pasangan teman hidup. Tiba-tiba dia bermimpi dapat pasangan teman hidup mengajaknya menikah. Wah, lagi semangat-semangat di depan pendeta, tiba-tiba bangun. Apa ini? Mau tidur lagi dong, mau tidur lagi. Saudara, gue kasih dalam Tuhan. Kalau engkau tidur lagi asik, mungkin mimpimu diperpanjang. Ngomong-ngomong, ada gak saudara yang mimpinya bersambung? Saya pernah satu kali mimpi apa sih waktu itu? Saya kebangun, pas saya tidur bersambung mimpi. Kalau yang pas enak sih enggak. Kalau kita lagi dikejar-kejar apa gitu terus tidur lagi, dikejar lagi. Itu mah nyebelin banget, itu kuasa gelap kayaknya itu ya kan. Kalau Daud Tony bilang itu kalau mimpi selalu dikejar-kejar, dipukul, dijatuhin dari atas gitu. Itu biasanya ada kuasa gelap dalam diri saudara itu. Kalau diputuskan dalam nama Yesus. Tapi yang saya mau bilang sama saudara, kalau kita cuma pengen enak, mimpi kebangun, mimpi tidur lagi, saudara, siapa tahu mimpinya berlanjut. Tapi kalau kita mau lihat mimpi kita menjadi kenyataan, hello, kita harus bangun.
Firaun punya mimpi. Tapi dia nggak ngerti mimpinya apa. Tapi dia harus bangun. Dia cari siapa yang bisa mengartikan mimpi. Lalu Yusuf mengartikan mimpinya. Dan dia mau belajar dari apa yang disampaikan oleh Yusuf itu. Dia angkat Yusuf menjadi Perdana Menteri. Karena itu Mesir jadi hebat. Mesir zaman itu nggak bisa hebat. Kok dia tetap tidur dan bermimpi. Begitulah hidup Kristen kita. Ilustrasi Paulus tentang kehidupan tanggung jawab gereja Tuhan di akhir zaman, yaitu menjadi prajurit, menjadi olahragawan, menjadi petani. Ini menggambarkan kepada kita pada dasarnya hidup Kristen harus aktif dan memiliki target. Makanya ilustrasi Paulus ada 3. 1, prajurit. Prajurit bukan nunggu. Prajurit berjuang siap menderita. Untuk siapa? Bukan untuk dirinya, untuk orang lain. Para pejuang kita misalnya. Makanya selalu saya bilang. Hidup Kristen harus cinta tanah air. Hidup Kristen harus mendoakan tanah air kita. Kita tidak rela tanah air kita dipecah-pecah. Kita tidak rela tanah air kita terus dibuat gaduh. Prokes gaduh, Covid gaduh, bangun prasarana jalan gaduh, pemilu pilkada gaduh, vaksin gaduh, bangun gereja gaduh, program apa gaduh. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Kalau segala sesuatu di bangsa ini apa-apa udah gaduh, apa-apa udah gaduh, apa-apa udah gaduh. Jawaban saya sederhana. Apakah memang bangsa kita bangsa liar? Apakah bangsa kita memang bangsa barbar, saudara-saudara? Iya kan? RUU KPK gaduh. Apa aja gaduh. PPKM gaduh. PSBB gaduh. Lockdown gaduh, nggak lockdown gaduh, diperintahin pakai masker gaduh. Coba kalau pemerintah bilang buka masker gaduh lagi, saudara. Nggak boleh ibadah di rumah ibadah, gaduh. Disuruh boleh ibadah, gaduh. Memang bangsa kita liarkah, barbarkah? Atau kita wake up, kita mulai sadar. Berarti ada tangan-tangan jahanam yang sedang bermain di Indonesia ini. Bisa berasal dari dalam negeri, bisa berasal dari luar negeri. Tujuannya memang mau menciptakan kegaduhan. Supaya Indonesia lemah. Dan kalau Indonesia lemah, Indonesia jadi pasar yang strategis. Karena yang pertama berarti Indonesia nggak bisa memproduksi sesuatu. Dan karena Indonesia nggak bisa produksi sesuatu, berarti Indonesia harus beli terus dari orang-orang tertentu. Persenjataannya jadi lemah. Politiknya menjadi lemah. Indonesia gampang disusupi. Indonesia gampang diperdaya. Dari kita masih SD kita sudah belajar. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dari waktu kita SD kita tahu politik Belanda adalah divide et impera. Berarti kalau mau pecahkan Indonesia, maka pecahkan Indonesia dalam kebersamaan dan kebersatuannya. Saya mengajak kita berpikir. Agama tidak boleh dilepaskan dari cinta akan tanah air. Agama harus menjadi saat di mana kita mendoakan bangsa negara kita. Pemimpin-pemimpin kita. Supaya pemimpin-pemimpin kita tidak dikuasai roh rakus. Pemimpin-pemimpin kita tidak dikuasai dengan roh korupsi. Roh pementingan diri sendiri.
Pemimpin-pemimpin kita tidak dikendalikan oleh dukun paranormal yang menyebut dirinya sebagai penasihat-penasihat spiritual, tapi sebetulnya berasal dari setan dan kuasa gelap. Dalam nama Yesus, kita perlu berdoa buat pemimpin-pemimpin kita. Itulah pahlawan, itulah prajurit. Pak, kalau engkau sebagai suami yang mengalah pada istrimu, Pak, bersikap lemah lembut pada istrimu, saya beri nama engkau pahlawan, Pak. Ibu, kalau engkau tak mempertahankan rumah tanggamu dengan segala upaya agar tidak terjadi perceraian, saya beri nama engkau pahlawan. Saya beri nama engkau prajurit karena engkau berkorban demi utuhnya rumah tanggamu, demi selamatnya anak-anakmu. Karena kalau rumah tangga hancur, berarti anak-anakmu berasal dari keluarga yang broken home. Adik-adik muda, kalau di masa mudamu engkau jaga hidupmu sehingga engkau tidak melakukan hubungan seks sebelum nikah, saya beri nama engkau pahlawan. Karena engkau sebagai laki-laki yang tidak menghancurkan anak orang. Saya beri nama laki-laki yang pacaran lalu lakukan hubungan seks, saya beri nama engkau biadab. Setelah menatap saya dengan amarah dan berkata, kenapa pendeta bicara kasar begitu? Karena buat saya engkau menghancurkan anak orang. Seorang prajurit, seorang pahlawan adalah seorang yang menyelamatkan orang, bukan menghancurkan orang. Dan kepada cewek-cewek saya hanya mau ingatkan buat saudara, kalian jangan goblok. Kalau pacarmu pacaran raba sana, raba sini, pegang sana, pegang sini. Mengharapkan yang aneh-aneh. Mengharapkan kau foto naked. Mengharapkan kau untuk mau diajak tidur. Saya beri nama laki-laki itu adalah laki-laki biadab. Tidak pantas menjadi suami bagimu. Belum menikah saja sudah merancangkan yang jahat bagimu. Demi kepentingannya sendiri. Itu bukan prajurit, itu bukan pahlawan. Tidak pantas menjadi suamimu. Sebab dia benalu busuk yang berbahaya. Wanita, jaga dirimu baik-baik. Hari ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Tuhan mau setiap kita jadi prajurit. Jadi pahlawan, siap menderita. Demi orang lain. Demi keutuhan. Demi tegaknya sesuatu, demi kedamaian, demi kebaikan sesuatu. Selanjutnya, olahragawan. Olahragawan adalah seseorang yang siap mendisiplinkan diri dengan aturan-aturan yang ada. Karena dia punya target. Hidup Kristen harus menang. Bukan menang dari orang lain. Tapi menang dari kesombongan. Menang dari iri. Menang dari kebencian. Menang dari hawa nafsu daging. Makanya selalu saya bilang hidup Kristen adalah perjuangan. Hidup Kristen adalah peperangan. Gak mudah. Tapi Alkitab saya jamin orang yang bertahan sampai kesudahan itu yang beroleh selamatnya. Haleluya. Olahragawan. Adik-adik muda. Engkau harus menang. Ibu. Di tengah pergumulanmu yang berat, engkau harus menang. Bapak, engkau harus menang. Rekan-rekanku hamba-hamba Tuhan. Yang sedang dalam pergumulan yang berat, yang saya mungkin gak bisa jelaskan apa yang sedang kau hadapi. Tapi satu yang saya hanya mau ingatkan buat saudara. Engkau harus menang. Bisa? Pasti bisa. Kenapa bisa? Yang pertama, karena ada roh Allah di dalam hidup kita. Yang kedua, karena ada firman Tuhan pegangan buat kita. Yang ketiga, karena ada rahmat Tuhan, ada anugerah Tuhan yang terus menyertai kita. Dan yang keempat, ada kepastian bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan dan mempermalukan orang yang berharap kepadanya. Haleluya. Haleluya. Yeah. Yang ketiga, ilustrasi apa yang Paulus katakan? Bahwa kita harus aktif dan mempunyai target. Yaitu petani. Petani siap korban di awalnya. Ini Alkitab bilang orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Siap korban di awalnya. Tapi bukan stres. Kan petani walaupun dia nabur dan belum dapat apa-apa. Petani waktu dia menggemburkan tanah belum dapat apa-apa. Dia nggak nangis.
Dia nggak bilang apa. Hello. That is the price that we have to pay. It's normal. We are not reaching heaven yet. Kita belum tiba di sorga. Kita masih hidup di dunia. Ada tantangan, ada pergumulan, santai aja bro. Santai aja sis. Santai aja. Jangan mesti berkorban sedikit, udah keluar sana. Aduh hidup Kristen tuh berat ya. Aduh Kristen mesti ngalah terus. Aduh saya sebagai istri udah gak kuat. Hello. Boleh gak sih jadi seorang petani yang bekerja keras? Awalnya menabur. Dan percaya harinya akan tiba. Tepat pada waktunya Tuhan akan menumbuhkan segalanya. Haleluya, yes. Selanjutnya saya pelajari. Adapun kita perlu aktif dan memiliki target. Kenapa kita perlu aktif dan harus memiliki target? Karena kita punya musuh. Karena saya catat secara singkat di sini, musuh kita iblis ingin kita satu, malas dan menanti takdir. Iblis maunya kita malas aja, ya udahlah lihat aja nantilah, kue sera-sera whatever will be lah. Saya memang orangnya begini ya mau diapain. Jadi akhirnya kita nggak keluar sebagai pemenang. Kita nggak percaya ada roh kemuliaan Kristus di dalam kita. Bayangkan Alkitab sampai bilang roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam dirimu. Alkitab sampai bilang sesuai imanmu jadi padamu. Berarti hidup Kristen adalah hidup yang supranatural. Hidup Kristen bukan hidup yang malas dan hanya menanti takdir. Sesuai dengan imanmu jadi padamu. Yes. Yang kedua, kita punya musuh. Adapun musuh kita si iblis ingin kita apa? Bersedih dan hanya menyesali keadaan. Saya ini memang anak orang miskin. Ya kita nih orang Kristen memang menghadapi banyak tantangan. Ya namanya kita juga minoritas. Aduh, sorry ya pakai istilah ini. Cemen banget sih lu. Life is tough. Hidup ini jangan cemen. Ya habis mama dan papa saya bercerai. I know it's hard. Tapi engkau masih punya Tuhan kan? Saya suka dibeda-bedain pendeta. Kalau koko saya tuh mungkin karena anak laki-laki satu-satunya. Sementara kita 4 perempuan semua tuh kayak dihina. Hey! I know it's hard. But the problem is not you. The problem is them. Mungkin orang tuamu tidak adil kepadamu. Tapi pertanyaan saya, masihkah berlaku firman Tuhan yang disampaikan oleh Yusuf? Yang berkata manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Belajar jadi orang yang tidak sebentar-bentar bersedih dan menyesali keadaan. Mulailah dengan iman berkata seperti Daud. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Jiwaku benar-benar menyadarinya, jemaat Tuhan. Yang olehnya saya kasihi dalam kasih sempurna dari Kristus Yesus Tuhan dan Raja kita. I know. Sometimes what you face is so painful. Tapi kalau saya boleh ngomong sebagai rekan dalam kasih Tuhan. Saya cuma mau ingatkan buat saudara. Bersedih dan menyesali keadaan tidak akan menolong apa-apa dalam hidup saudara. Tapi waktu kita mulai bangkit, kita mulai yakin, kita mulai beriman, kita mulai andalkan Tuhan, dan kita mulai gak pusing dengan keadaan, kita mulai berjuang dengan semangat sambil tetap berserah pada pimpinan Tuhan. Saya percaya di situ ada berkat, anugerah, kuasa, mujizat Tuhan yang sempurna. Yes. Haleluya. Yang ketiga. Kenapa kita perlu aktif dan memiliki target? Sehingga kita diajarkan sebagai prajurit, sebagai olahragawan, dan sebagai petani. Karena kita punya musuh. Adapun musuh kita iblis ingin kita malas dan menanti takdir, bersedih dan menyesali keadaan. 3, kecewa dan menyalahkan semua di sekitar kita. Suami kita salah, istri kita salah. Anak-anak kita salah, mertua kita salah, menantu kita salah.
Saudaraku, makin banyak orang salah yang kau temukan, artinya iblis makin sukses mengikat dan membelenggu hidupmu. Orang-orang sekarang kan cemen banget gitu. Pemerintah salah, gereja salah, para pendeta salah. Supaya apa? Supaya hidup kita tawar hati. Supaya hidup kita penuh roh pemberontakan. Tapi anak-anak Tuhan hidupnya bersyukur. Selalu saya senang dengan istilah ini. Hidup Kristen bukan seandainya, hidup Kristen sekalipun. Seandainya mama dan papa saya gak bercerai, mungkin asik sih pendeta. Seandainya COVID tidak seperti ini, mungkin asik sih pendeta. Seandainya penanganan pemerintah terhadap COVID lebih baik, ya mungkin ekonomi kita gak separah ini. Seandainya saya gak diputusin sama mantan saya, mungkin ya situasi hidup saya lebih baik. Seandainya waktu itu saya tidak melakukan hubungan seks sebelum nikah, mungkin keadaan saya lebih baik daripada sekarang. Sekarang ya hidup saya terpuruk, ancur-ancuran. Saudaraku, saya tidak bisa menyesali apa yang sudah lewat dalam hidup saya. Saya tidak bisa menyesali hari kemarin saya, tapi satu yang saya tahu, saya bisa membuat hari depan saya cemerlang karena tangan Tuhan luar biasa buat saya. Haleluya. Jangan kecewa. Iblis maunya engkau malas dan menanti takdir. Iblis maunya engkau bersedih dan menyesali keadaan. Iblis maunya engkau kecewa dan menyalahkan semua di sekitar kita. Dan yang selanjutnya, apa yang iblis mau? Iblis mau kita selalu mencari alasan untuk tidak berjuang mencapai kehendak Allah. Tadi saya sudah bilang, hidup Kristen sekalipun. Sekalipun iblis pernah merusak masa lalu saya. Sekalipun saya pernah menggugurkan kandungan. Sekalipun saya pernah jadi istri piaraan orang. Sekalipun saya pernah jatuh dengan dosa homoseksual atau lesbian. Mungkin itu kalimat saudara. Sekalipun saya pernah jadi istri piaraan orang. Tapi sekarang saya bangkit dan saya perbaiki hidup saya dan Tuhan menyertai saya. Itu hidup Kristen. Sekalipun saya pernah gagal. Tapi Tuhan memeluk saya, mengangkat saya dan memberikan kemenangan buat hidup saya. Itu dia. Yang setan mau, kita selalu mencari alasan untuk tidak berjuang mencapai kehendak Allah. Sampai kita bilang, ya saya udah coba tapi kayaknya mungkin saya gak dipanggil untuk itu kali. Saya udah usaha pendeta. Tapi buktinya rumah tangga saya tetap ribut pendeta. Kayaknya memang kita udah gak cocok, mungkin bukan dia kali jodoh saya. Ini dia. Liciknya iblis itu. Kita ketemu alasan-alasan yang rohani, kita ketemu alasan-alasan yang masuk akal, kita punya alasan-alasan yang bisa ditemukan ayat-ayatnya. Intinya, kita tidak bisa mencapai kehendak Allah yang sempurna. Saya ingat satu lagu yang hebat. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Dengar ini. Yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Itu dia. Itu Yesus yang kita sembah. Yang sudah rusak
Yang sudah hancur, tidak dimuntahkannya, dibetulkannya. Alkitab bilang buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang sudah pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dia adalah Tuhan yang selalu melihat harapan dalam hidup kita. Dia Tuhan yang selalu melihat kepastian dalam hidup kita. Meskipun jalan kita sedang penuh dengan onak dan duri. Meskipun jalan kita sedang penuh dengan tekanan. Tetapi selama kita memandang Tuhan. Selama kita tetap berharap kepadanya. Selama kita tetap tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Tidak ada yang terlalu rusak sampai Tuhan membuangnya. Dia pungutnya, dia angkatnya. Alkitab bilang batu yang sudah dibuang oleh tukang-tukang bangunan dipilihnya menjadi batu penjuru. Dia selalu melihat pengharapan dalam hidup kita. Jangan pernah batasi kuasa Allah. Jangan sebentar-bentar bilang gak ada harapan. Jangan sebentar-bentar bilang sudah kacau. Jangan pernah bilang sudah rusak. Tapi bilang saya punya Tuhan yang hebat yang mampu pulihkan segalanya. Folks, my God is a great God. I know for some of you, life is so cruel. Saya tahu buat sebagian saudara, hidup udah kacau banget. Udah berantakan banget. Seperti benang kusut yang sudah bahkan gak tahu mau mulainya dari mana. Utang sudah nyelesain dari mana gak tahu. Persoalan masa muda saudara, kekacauan dalam hidup saudara gak tahu mulai dari mana. Seks bebas saudara gak tahu mau berhenti dari mana. Dosa saudara gak tahu mau mulai stop dari mana. Masalah rumah tangga saudara gak tahu mau diperbaiki dari mana. Mulainya satu. Kneel down, berlutut di kaki Tuhan dan bilang, God, I don't know what to do. Please, hands over. Tuhan, saya nggak tahu mesti buat apa. Ambil alih. Maka berlaku firman. Apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, itu yang Tuhan sediakan. Yang setuju sama saya katakan amin. Iblis mau kita malas dan hanya menanti takdir. Iblis mau kita bersedih dan hanya menyesali keadaan. Iblis mau kita kecewa dan menyalahkan semua orang di sekitar kita. Iblis mau kita selalu mencari alasan untuk tidak berjuang mencapai kehendak Allah. Dan jika itu yang sedang terjadi dalam hidupmu, maka you know now. Engkau tahu sekarang bahwa iblis sedang terlibat dan mengacak-ngacak hidup saudara. Selanjutnya, adapun pentingnya untuk aktif dan memiliki target. Kenapa Tuhan mau kita jadi prajurit, jadi olahragawan, jadi petani, kita aktif dan memiliki target. Yang pertama saya pelajari, karena orang aktif dan memiliki target yang akan selalu memiliki the spirit of enthusiasm. Jadi kalau dasarnya kita aktif, gak mau menyerang, gak mau putus asa, gak mau cengeng, gak mau kecewa, gak mau dipermainkan oleh keadaan. Iya kan? Lalu kita punya target, aku percaya aku pasti menang, aku percaya aku lihat mujizat, aku percaya aku dipulihkan Tuhan, aku percaya janjinya akan berlaku dalam hidupku. Jadi kita terus press on gitu, kita terus berjuang, maka itu yang punya spirit of enthusiasm. Misalnya, ada Bartimeus yang buta. Betul dia buta, dia gak bisa lihat apa-apa. Tapi dia masih punya the spirit of enthusiasm. Folks, saya kasih contoh. Dia buta. Dia duduk di pinggir jalan, kata Alkitab. Tiba-tiba dia dengar ribut-ribut. He doesn't know where to see. Dia nggak tahu kemana dia mesti lihat. Dia cuma ikutin telinganya. Kayaknya di sebelah sini nih. Dia juga nggak tahu Yesusnya di mana. But he has the spirit of enthusiasm. Dia punya roh antusias ini. So dia berteriak, Jesus, Son of David, have mercy on me.
Remember, he's just only a beggar. And a blind beggar. Dia hanya pengemis dan pengemis buta. Seorang seperti ini, istilah bahasa Indonesianya bilang getas. Gampang kecewa, gampang sakit hati, gampang tertekan. Tiba-tiba dia dengar orang banyak bilang, diam! I know that I know that I know. Kalimat itu membuat dia menangis. Bayangin, a blind beggar. Tiba-tiba diteriakin, diam. Dengan air mata yang mengalir di pipinya. Firman Tuhan bilang dia berteriak lebih keras lagi. Jesus, Son of David, have mercy on me. Air matanya pasti sudah ngalir. And I know, for some of you, these days is days of tears. Saya tahu buat sebagian saudara hari-hari ini betul-betul adalah hari-hari air mata. Kayaknya apa saja yang saudara hadapi air mata, apa saja yang saudara lewati air mata, apa saja yang saudara hadapi air mata. Don't stop. Jangan kecewa. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan putus asa. He's crying. But still he's screaming. He has faith. Air matanya boleh tumpah. Tapi rohnya tetap menyala. Dia berteriak, Jesus, Son of David, have mercy on me. Orang banyak tambah marah sama dia, teriak lebih kencang lagi, diam! Mungkin sambil ditendang gitu. Karena ia hanya blind beggar. Hanya seorang pengemis yang buta, gak ada harganya buat sebagian orang. Dia gak mau tahu. Dia tetap crying. Tapi dia tetap screaming. Dia berteriak lebih keras lagi, Jesus, Son of David, have mercy on me. Yang lain kata dia mau ngadu. Semua orang boleh merendahkan aku, semua orang boleh menghina aku, semua orang boleh menganggap aku sampah. But I know, aku berharga di hadapanmu. Dia gak dengar apa-apa. Tapi on the other scene, tiba-tiba Yesus bilang sama muridnya, panggil orang buta itu. Orang buta itu nangis karena dia pikir sudah semakin jauh suara Yesus. Rasanya gak ada orang yang peduli, tapi dia tetap percaya, dia tetap beriman. Ada kalanya. Kita udah berteriak, kita udah menangis, kayaknya nothing, absolutely nothing happen. Tapi di saat itu satu hal, come on church, jangan putus asa. Jangan kecewa, tetap percaya. God's timing is different than our timing. Waktunya Tuhan beda dengan waktu kita. Tiba-tiba dia lagi bingung kemana Yesus, kok gak kedengeran lagi orang ramai karena Yesus sudah jalan jauh. Tiba-tiba seorang colek dia. Guru panggil kamu. Dia senangnya minta ampun. Dia lepaskan bajunya. Oh, ini tindakan yang beresiko, you know what? Saudaraku, orang buta punya jubah tersendiri. Ia akan membuat dia selamat kalau dia mau nyebrang jalan atau berbuat apapun, orang tolong dia karena dia buta. Tapi sekarang dia mau bilang, saya gak butuh dikasihanin. I will see the Almighty One. Saya akan berjumpa dengan yang punya segala kuasa. Saya nggak butuh ditolong oleh orang lain lagi. Jesus is all that I need. Woo-wee. Jesus all that I need.
Jesus is all that I need. Jesus is all that I need. Saudaraku, dari dasar hati saya yang terdalam, saya cuma mau ingatkan ini. The end of the day, Jesus is all that you need. Kalau engkau punya Yesus, kau punya segala-galanya. Kau jumpa Yesus, kau jumpa segala-galanya. Ada filosofi yang begitu dalam peristiwa ini. Dia buka jubahnya. Why? Jesus is all that I need. Hanya Yesus yang saya perlu. I don't need all others. Saya nggak butuh apa-apa lagi. Dia buka jubahnya. Semua orang kaget. Apa yang terjadi dengan hidupnya? Tiba-tiba dia nggak ngomong apa-apa ketemu Yesus. Dia bangga banget, dia senang banget, dia sukacita banget bisa ketemu Yesus. Meskipun dia nggak bisa lihat, but he can feel the power, the love. Tiba-tiba dia dengar suara yang luar biasa berkata, apa yang kau mau supaya aku perbuat bagimu? Come on church. A blind beggar. Seorang yang begitu direndahkan, dihinakan, mungkin dianggap sebagai anjing. Ditendang, disuruh diam. Tiba-tiba. Oleh raja di atas segala raja, oleh Tuhan di atas segala Tuhan. Begitu dimuliakan. Bayangkan. Yesus bertindak sebagai a servant. So he is just like the king for Jesus. Can you imagine? Kalau pengemis buta saja begitu dihargai oleh Yesus, apatah lagi kita. Buang pikiran kotor saudara bahwa Tuhan sudah meninggalkan engkau. Tuhan tidak mendengar doamu. Tuhan tidak mengabulkan permintaanmu. Buang. Itu pikiran jahat saudara. Buat Yesus engkau begitu berarti. This is just a blind beggar. Tapi Yesus bilang, kau mau apa? Supaya aku perbuat bagimu. Bahasa Inggris seperti bilang begini, I am at your service, sir. I'm here to solve your problem. Dia udah gak tahu mau ngomong apa. Air matanya pasti tambah deras. Tiba-tiba dia cuma bilang, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Gak aneh-aneh, gak macem-macem. Yesus cuma bilang, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Ini yang saya bilang, the spirit of enthusiasm. Penyakitnya, keberadaannya, hinaan orang, orang suruh dia diam, tidak bisa membunuh the spirit of enthusiasm. Saya percaya. Mulai dari sebuah mujizat perlu ada iman. Dan untuk dapat iman perlu ada semangat atau spirit of enthusiasm ini. Sama seperti wanita pendarahan itu. Meskipun she is crawling, tapi dia bilang asal ku jamah jubahnya aku sembuh. Spirit of enthusiasm. Yang kedua, pentingnya untuk aktif dan memiliki target. Karena orang aktif dan memiliki target tidak akan melihat masalah dan tantangan sebagai musuh kehidupan yang menakutkan. Ada banyak orang kalau lihat masalah itu kayak musuh yang menakutkan gitu, kayak genderuwo. Church, come on. Our life is colorful. Hidup kita indah dan berwarna. Justru karena masalah dan tantangan yang harus kita hadapi. Kita seringkali tambah dewasa, kita seringkali tambah berhikmat, kita seringkali tambah takut akan Tuhan, kita tambah mencintai Tuhan justru karena masalah. Orang yang aktif dan memiliki target. Tidak akan melihat masalah dan tantangan sebagai musuh atau musuh kehidupan yang menakutkan. Tapi melihat lebih sebagai guru yang melatih. Guru yang mengajar, guru yang mendidik. Untuk mengarahkan kita pada kemajuan-kemajuan iman yang luar biasa. Yang ketiga,
Kenapa Tuhan mau kita aktif dan memiliki target? Seperti prajurit, seperti olahragawan, seperti petani. Karena orang aktif dan memiliki target yang akan tetap berpegang pada apa yang Tuhan sudah nyatakan baginya. Kalau orang-orang yang tidak aktif dan tidak memiliki target, gampang sekali diombang-ambingkan. Gampang sekali kecewa, gampang sekali putus asa, gampang sekali lemah iman, gampang sekali tinggalkan Tuhan. Tapi orang yang aktif dan memiliki target. Dia berkata seperti Paulus, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Tidak akan melepaskan apa yang Tuhan sudah nyatakan baginya. Dan yang keempat saya pelajari, adapun pentingnya untuk aktif dan memiliki target. Sebagai prajurit, sebagai olahragawan, sebagai petani. Kalau orang aktif dan memiliki target yang tidak dapat diombang-ambingkan di tengah situasi kehidupan yang semakin bergelora di akhir zaman. Alkitab sudah bilang, di akhir zaman ini apa yang bisa digoncangkan, akan digoncangkan. Karena itu Yesus dengan tegas bilang, jika anak manusia datang kembali, masihkah dijumpai iman? Karena di akhir zaman ini yang hanya bisa bertahan, bukan orang pintar berkonsep, bukan orang pintar doktrin, bukan orang pintar ngomong, bukan orang yang punya karunia banyak. Tetapi orang-orang yang bisa bertahan adalah orang-orang yang hidup dengan iman. Folks, saya percaya doktrin itu perlu. Tapi doktrin tanpa iman, ujung-ujungnya hanya perdebatan kosong yang mendatangkan kepahitan buat banyak orang yang sungguh-sungguh. Orang-orang Farisi senangnya berdebat. Karena itu di akhir zaman roh Farisi akan makin kuat. Ada banyak orang merasa menghina itu adalah bagian dari kompetisi. Karena dianggap gereja adalah bagian dari kompetisi. No. Gereja adalah bagian dari keluarga. Dalam keluarga bukan soal siapa yang lebih cantik. Ini bukan pertandingan Miss Universe, bos. Dari TK sampai SD awal, hampir tiap hari saya mengantar ke sekolah 3 anak saya, mulai dari Geren, Sela, maupun Evan. Selama saya ada di Jakarta, saya antar mereka pagi-pagi ke sekolah. Kadang-kala sambil saya suapin di sekolah. Baru kalau saya nggak ada istri saya. Biasa istri saya bagian menyiapkan segala-galanya. Saya yang bagian antar mereka. Dan kalau siang saya masih ada kesempatan, saya juga yang jemput mereka. Dan kalau yang saya jemput selalu yang anak saya. Saya nggak jemput yang paling pintar di sekolah. Saya nggak jemput yang paling bersih. Karena kalau anak-anak saya main-main dan kotor, saya tetap peluk. Karena dia anak saya. Ya kan? Mungkin anak saya bukan juara kelasnya. Tapi saya nggak mau bawa juara kelasnya, oh dia lebih pintar. Ini aja yang saya bawa pulang. Ngapain? Jadi dari sini saya hanya mau ingatkan buat saudara. Bahwa pada dasarnya dunia semakin bergelora. Tapi anak-anak Tuhan tetap berjalan, tetap bagian pada apa yang Tuhan sudah tetapkan baginya. Jesus loves us as is. Tuhan mencintai kita apa adanya. Karena itu biarlah kita mencintai Tuhan. Juga dengan segenap hati kita. Wow, haleluya. Jadi ingat ya, kita harus kreatif. Kita harus aktif. Dan memiliki target dalam hidup kita. Karena orang aktif dan memiliki target akan selalu memiliki spirit of enthusiasm. Yang kedua, tidak akan melihat masalah dan tantangan sebagai musuh kehidupan yang menakutkan. Yang ketiga, tetap akan berpegang pada apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi. Dan keempat, tidak dapat diombang-ambingkan di tengah situasi kehidupan yang semakin bergelora di akhir zaman. Karena kita bukan cari yang paling enak dalam hidup ini.
Kita bukan cari yang paling menyenangkan dalam hidup ini, tapi kita cari apa yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Haleluya. Amin. Selanjutnya, yang terakhir saya pelajari. Akhirnya dengan menjadi prajurit, olahragawan dan petani, apa target Tuhan? Yang pertama, agar kita terbiasa bekerja keras. Alkitab bilang apa? Bapakku masih bekerja sampai sekarang. Karena itu aku bekerja juga. Yesus bilang apa? Bekerjalah selagi siang. Sebab akan datang malam di mana kita nggak bisa bekerja. Alkitab bilang pergunakan waktu yang ada. Sebab hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hidup Kristen harus kerja keras. Harus doa keras. Harus baca Alkitab dengan keras. Harus sungguh-sungguh secara keras tinggalkan segala dosa dan ikatan belenggu yang membelenggu kita. Jangan jadi Kristen yang, ya Tuhan saya nggak kuat. No, kerja keras. Work hard and work smart. Karena kita dipimpin Roh Kudus. Yang kedua, dengan menjadi prajurit, olahragawan dan petani, kita tidak terbiasa menilai pekerjaan orang lain. Iya dong. Prajurit kan nggak boleh ngurusin orang. Olahragawan kan nggak bisa ngurusin orang. Masa sambil lari lihat, oh dia udah sampai mana, dia ngaju, gitu. Ya nggak bisa menang, saudara. Urusi dirimu. Awasi ajaranmu. Perhatikan hidupmu baik-baik. Jadilah teladan bagi orang. Itulah kehendak Tuhan. Kita nggak dipanggil untuk ngurusin orang. Ada Roh Kudus yang bekerja pada setiap orang. Kita nggak dipanggil untuk menghakimi orang. Kita tidak dipanggil untuk menilai pekerjaan orang lain. Tapi kita dipanggil untuk selalu mendekat dan melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, dengan menjadi prajurit, olahragawan, dan juga petani. Yang pertama, kita terbiasa terdorong untuk kerja keras. Yang kedua, kita tidak terbiasa menilai pekerjaan orang lain. Karena kita harus awasi ajaran kita sendiri. Kita harus berkenan kepada komandan agung kita. Dan yang ketiga, kita dapat cepat bangkit jika kita menghadapi kegagalan. Prajurit yang gagal, olahragawan yang gagal, petani yang gagal, itu biasa. Ini agak gak enak. Tapi sorry untuk bilang ini. Gagal itu biasa, bos. Orang-orang hebat bukan orang-orang yang tidak pernah gagal. Tapi orang-orang hebat adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti berjuang meskipun gagal. Orang-orang hebat dia belajar dari kegagalannya. Orang hebat dia menata dirinya tatkala gagal dan dia bangkit lagi, dia berjuang lagi dan dia berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan sediakan baginya. Jadi dengan kita menjadi prajurit, olahragawan dan petani, kita terbiasa bekerja keras. Kita nggak jadi orang yang membanggakan jasa. Tapi kita tahu tugas kita yang penting lakukan yang terbaik. Yang kedua, kita tidak terbiasa menilai pekerjaan orang lain karena bukan untuk itu kita dipanggil. Kita terbiasa untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Yang ketiga, kita dapat cepat bangkit jika kita menghadapi kegagalan. Karena namanya prajurit, olahragawan, dan petani pasti pernah menghadapi kegagalan. Tapi tidak pernah berhenti menyerah. Tidak pernah menyerah dan berhenti berjuang. Dan yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Akhirnya dengan menjadi prajurit, olahragawan, dan petani, kita terbiasa memberikan yang terbaik. Tuhan gak minta kita jadi orang-orang yang luar biasa hebatnya. Tapi Tuhan mau. Apapun yang terjadi, kita lakukan yang terbaik. Yang terbaik itu bukan berarti selalu yang terhebat. Tetapi Kolose 3 ayat 23 bilang, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Suami, berjuanglah jadi yang terbaik. Istri, berusahalah menjadi yang terbaik. Adik-adik muda, lakukan yang terbaik. Dan untuk itu ada hukum Alkitab yang bilang, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberkati kita dalam perkara yang lebih besar. Mungkin yang terbaik buat kita sementara ini, belum yang terhebat. Tapi kalau kita tetap setia, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Lagu tadi menarik hati saya. Engkau baik
dan sangat baik. Biar lagu ini mengingatkan kepada kita. Tuhan ajar kita kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Haleluya.